sekarang ini udah dibantah dalil, dibawakan dalil, dibawakan keterangan, dalil dibantah. Subhanallah, kok berani gitu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani fi din, azakumullah. Kita ini sebagai talibul ilm, sebagai penuntut ilmu, mestinya kita bertanya kepada diri kita. Kita ngaji, kita belajar, kita nuntut ilmu untuk apa? Tujuannya kita belajar ini untuk apa? Ada yang bisa jawab? Kita ngaji ini buat apa kita ngaji? Jawab. Kita ngaji ini nuntut ilmu untuk apa? Menghilangkan kebodohan. Terus? Apa lagi? Jawab. Kita nuntut ilmu, kita ngaji untuk apa? Kita belajar supaya kita paham apa tujuan kita sih belajar ini. Jawab. Tujuan kita belajar ya untuk menghilangkan kebodohan. Tujuan kita belajar agar kita mengetahui Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf, mengetahui dalil. Kita belajar Quran dan Sunnah agar kita menjadi orang yang takut kepada Allah. Kita belajar agar kita bisa mengamalkan Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Kita belajar agar kita masuk ke dalam sorga. Bapak Nabi bersabda SAW, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqal jannah." Barang siapa yang belajar untuk menuntut ilmu, barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalan ke sorga. Jadi harus kita tahu tujuan kita belajar. Sehingga banyak orang yang nuntut ilmu bertahun-tahun nggak ada faedah ilmunya. Bahkan yang lebih dari 10 tahun nuntut ilmu, belajar. Ada juga yang kuliah sampai gelar S1, S2 sampai dokter. Tujuannya apa dia belajar? Harus tahu. Sehingga kalau kita nggak tahu, kita anggap buat belajar ini untuk dunia. Lah apa bedanya antum dengan orang-orang yang nuntut ilmu umum itu? Yang memang tujuannya untuk dunia. Kita belajar bukan untuk dunia, untuk akhirat kita belajar. Ini yang harus kita ingat nih. Kita belajar bahwa kita tujuannya untuk memahami Al-Quran wa Sunnah, untuk mengamalkan Quran dan Sunnah, agar kita menjadi orang yang takut kepada Allah. Makanya dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf, Aslul Ilmi Khasyatullah. Aslul Ilmi Khasyatullah, bahwa pokok ilmu itu takut kepada Allah. Jadi kita ngaji, kita belajar, kita nuntut ilmu, bagaimana kita takut kepada Allah Ta'ala. Ini penting. Sehingga dengan kita takut kepada Allah, kita berhati-hati dalam hidup ini. Betul-betul kita berusaha untuk melaksanakan tauhid kepada Allah, menjauhkan syirik. Berusaha untuk melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah. Untuk bagaimana kita taat kepada Allah dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Takut kepada Allah. Aslul ilmi khasyatullah. Pokoknya ilmu takut kepada Allah, bukan sekedar ngaji, bukan bawa buku banyak, kitab banyak, catatannya penuh. Bagaimana kita takut kepada Allah? Itu paling penting dalam kita menuntut ilmu. Udah salah sekarang ngaji ini sebagai ya pokoknya asal ngaji, rutinitas, kewajiban, dan yang lainnya lagi. Sudah. Bukan itu. Tapi bagaimana kita takut kepada Allah Ta'ala.
Antum perhatikan bahwa para anbiya war rusul alaihi wassalatu wassalam ketika mereka mendakwakan kaumnya, mereka selalu ingatkan untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian mereka mengatakan, inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Sesungguhnya aku takut kepada kalian azab pada hari yang besar. Yang kita bahas sekarang ini tentang hari kiamat. Aku takut dengan azab yang besar nanti di hari kiamat. Artinya para anbiya war rusul alaihi wassalatu wassalam ketika mendakwakan kaumnya dalam keadaan dia Islam atau kafir waktu itu. Waktu mendakwakan kaumnya, nabi-nabi kafir. Masih kafir mereka. Tapi apa? Mereka mengatakan, inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Sesungguhnya aku takut kepada kalian azab pada hari yang besar. Jadi sudah diingatkan kepada mereka agar mereka beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, jangan berbuat syirik, jangan kufur. Kalau tidak akan mendapatkan azab yang pedih nanti hari kiamat. Jadi awal dakwah itu mengingatkan orang tentang tauhid. Antum lihat ayatnya dalam surah Al-A'raf di ayat 59. Laqad arsalna Nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu inni akhafu alaikum adzab yaumin adzim. Sungguh kami telah utus Nabi Nuh alaihi salatu wassalam kepada kaumnya. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, ya kaumku, wahai kaumku, u'budullah, beribadahkan kepada Allah. Artinya mentauhidkan Allah. Tidak ada Tuhan yang lain melainkan hanya Allah. Inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Sesungguhnya aku takut kepada kalian azab yang besar, yaitu azab nanti di hari kiamat. Jadi diingatkan kaumnya untuk takut kepada Allah, bukan untuk berani. Takut kepada Allah sehingga mereka berhati-hati dalam hidup ini. Betul-betul mereka mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, melaksanakan ketaatan, menjauhkan maksiat, melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah. Jadi awal dakwah itu mengajak orang untuk mentauhidkan Allah. Dan awal dakwah itu mengajak orang bagaimana supaya mereka takut kepada Allah. Antum lihat lagi di dalam surah An-Nazi'at ketika Allah menyuruh Nabi Musa alaihi salatu wassalam mendatangi Firaun. Antum lihat dalam surah An-Nazi'at dari mulai ayat 17 sampai ayat 19. Idhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Jadi Allah menyuruh kepada Nabi Musa alaihissalam, idhab ila fir'auna innahu tagha. Hendaklah kamu mendatangi Fir'aun karena Fir'aun itu tagut, sudah melewati batas, sudah menganggap dirinya sebagai apa? Sebagai Tuhan. Dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling tinggi. Ini kufur, paling kufur sudah. Tagut paling tagut sudah Fir'aun ini. Kemudian Nabi Musa alaihissalam disuruh oleh Allah Ta'ala untuk mengatakan kepada Fir'aun, mendakwakan Fir'aun, faqul hal laka ila an tazakka. Maukah kamu agar kamu menjadi orang yang membersihkan diri, menghilangkan sifat-sifat keburukan yang ada dalam hati kita? Maka di antara dakwah kita tazkiyatun nufus, membersihkan hati dari kesombongan, kecongkakan, keangkuhan, dan segala macam sudah ketamakan kepada dunia, keinginan kepada jabatan dan segala macam. Diajak untuk apa? Membersihkan diri. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan aku tunjuki engkau kepada Allah yang dengan itu engkau takut, ke jalan Allah yang dengan itu engkau takut. Jadi dari awal dakwah ini sudah diajak orang untuk takut kepada Allah. Ini tagut yang paling tagut ini. Jadi diajak orang untuk takut kepada Allah. Kalau pada orang kafir diajak untuk takut kepada Allah, apalagi kita sebagai talibul ilm. Antum ngaji,
Mesti antum lebih betul-betul menjaga batas-batas Allah daripada orang lain. Gitu. Begitu datang Al-Quran, datang sunnah, wahyu, sami'na wa ata'na. Begitu orang beriman. Kalau ini enggak, sekarang ini udah dibantah dalil, dibawakan dalil, dibawakan keterangan, dalil dibantah. Subhanallah. Kok berani? Gitu, berani. Ini udah, kalau dia pakai talibul ilm, enggak seperti itu mestinya. Akhlaknya enggak seperti itu, adabnya enggak seperti itu. Dibawakan dalil dari Quran, dari sunnah Nabi yang sahih. Mestinya orang beriman, sami'na wa ata'na. Takut dia. Kalau dia melanggar sunnah Nabi, takut. Ini penting antum tumbuhkan ini yang seperti ini. Kalau sudah datang dalil, antum taat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.